Sejarah Honda Vario di Indonesia. Yang pertama, Honda Vario generasi pertama, yaitu 2006. Generasi ini merupakan bentuk antisipasi dari Astra Honda Motor atas semakin populernya motor skutik di Indonesia. Honda Vario langsung diminati oleh masyarakat tanah air lantaran ia merupakan skutik pertama yang beredar dengan mengusung mesin berpendingin cairan. Pada generasi awal, hanya disediakan satu pilihan mesin, dibekali jantung pacu berkomplikasi bersih 108cc SOHC dengan ukuran diameter langkah 50 x 55 mm. Kompresinya dibuat cukup padat pada rasio 10,7:1. Hasil dari spesifikasi mesin itu memproduksi tenaga 8,99 PS di 8000 rpm dan torsi 8,4 Nm pada 6500 rpm. Dirinya tergolong revolusioner lantaran penyematan teknologi berpendingin cairan yang belum diadaptasi rivalnya. Secara fitur, Vario juga lebih unggul dengan parking brake lock dan set stand switch yang menjamin mesin tak dapat menyala bila standar samping lupa diangkat. Lanjut yang kedua itu ada Honda Vario Tekno pada tahun 2009. Berselang 3 tahun, AHM meluncurkan generasi terbaru pakai nama Vario Tekno. Pabrikan merombak tampilannya dan terlihat jauh lebih modern. Dimensinya jadi sedikit lebih gambot dan desain semakin futuristik, terutama headlamp model terpisah yang garisnya lebih meruncing dan panjang ke atas. Stop lamp juga mengalami revisi. Proporsinya lebih enak dilihat ketimbang versi sebelumnya. Tak ada yang berubah dari segi mesin, tapi ada beberapa teknologi baru yang dibenamkan di Honda Vario Tekno, yaitu sistem pengereman Combined Brake System atau yang disebut CBS. Sistem ini bekerja dengan memadukan rem depan dan rem belakang yang bereaksi secara bersamaan. Menurut klaim Honda, ini sangat berpengaruh pada jarak pengereman yang lebih pendek. Lanjut, generasi ketiga itu ada Honda Vario PGM FI 2013. Pada generasi ini, AHM menaikkan kelas dan mengubah segmentasi Honda Vario. Perubahannya terhitung banyak, mulai dari desain yang semakin gambot agar bagasi muat helm. Tak hanya bentuknya, sektor jantung pacu juga ditingkatkan. Tanpa menghilangkan varian 10cc, Honda melengkapi motor ini dengan pilihan mesin lebih besar yaitu 125cc. Sistem suplai bensin juga diperbarui, mulanya pengaput bahan bakar berubah menjadi injeksi atau PGM FI. Performanya meningkat, tenaga yang dikeluarkan mampu mencapai 11,3 PS di 8500 rpm dan torsi 10,7 Nm pada putaran 5000 rpm. Meningkat jauh dari sebelumnya, kapasitas tangki yang tadinya 3,6 liter juga diperbesar menjadi 5,5 liter. Ditambahkan fitur idling stop system guna meningkatkan efisiensi bahan bakar. Sistem ini mematikan mesin saat kondisi diam selama lebih dari 3 detik. Dengan itu, tak ada bensin yang terbuang percuma. Saat ingin menyalakannya, tak perlu menekan switch starter lagi. Cukup tarik gas dan motor otomatis menyala. Selain itu, Vario 125 ini juga sudah dilengkapi dengan ACG starter yang membuatnya tak bersuara saat motor di starter. Lanjut generasi keempat, itu ada Honda Vario 110 ESP 2015. Dengan berakhirnya era karburator, memaksa Honda untuk mengupgrade Vario 110cc. Di lain sisi, kehadiran versi 125 yang punya dimensi besar membuat konsumen ingin Vario dengan bentuk yang lebih kompak. Melihat peluang itu, AHM meluncurkan Vario 110 ESP yang desainnya mirip Vario generasi pertama. Sayangnya, mesinnya yang semula pakai radiator, di model ini mesinnya justru downgrade menjadi pendingin udara. Meski begitu, tetap ada fitur ISS dan CBS. Modelnya tidak terlalu berubah dari Vario generasi pertama, cuma ketambahan fitur lampu LED. Selain itu ada fitur baru yaitu Answer Brake System, sehingga ada remote kecil di kunci kontak Honda Vario 110 ESP. Lanjut yang kelima itu ada All New Honda Vario 125 dan 150 2015. Merespon ragam pilihan skuter Matic 150cc pabrikan lain, Honda kembali mengeksploitasi Vario dengan menambahkan varian 150. Keduanya diluncurkan secara bersamaan pada 2015. Lewat Vario 150 ini juga, AHM kembali ingin menjajah semua kelas di motor Matic. Vario 125 dan 150 punya desain yang identik. Hanya ada perbedaan pada stripping serta warna lampu panel indikator saja. Tapi kalau dibanding model sebelumnya, ubahan tersimak pada bodi yang jauh lebih sangar dengan aksen mengotak di setiap sisi. Headlampnya juga sudah dilengkapi LED pada setiap variannya. Urusan jantung pacu, varian terbaru ini memiliki kemampuan yang paling menarik. Dengan kubikasi mesin 150cc PGM FI, ia mampu menyemburkan tenaga maksimal 12,64 PS pada 8400 rpm dan torsi 12,8 Nm di 5000 rpm. Teknologi Engine Smart Power atau ESP sudah tertanam di kedua varian. Idling Stop System tentunya masih dipertahankan. Mengenai kelengkapan, ditanamkan fitur Answer Brake System berfungsi guna memudahkan pengendara mencari motor di lokasi parkir. Cukup tekan tombol di remote kunci, maka motor langsung berbunyi dan lampunya menyala.
Yang keenam itu ada All New Honda Vario 2018. Meninggalkan adiknya yang bermesin 110cc, All New Vario hanyalah varian 125 dan 150cc saja. Model terbaru ini diluncurkan pada April 2018. Bentuknya cukup banyak berubah, terutama penggunaan headlamp model baru bertingkat yang membuat motor jauh terlihat modern. Sementara bagian depan maupun belakang sudah menggunakan bohlam LED dan memiliki DRL. Area stang dibuat lebih rendah dan menekuk, serta pakai speedometer full digital. Buntutnya terlihat sporty berkat spakbor terpisah dan knalpot pendek ala Honda CBR 150R. Pada generasi ini juga sudah mempunyai keyless system. Semua teknologi yang ada sebelumnya tentu diwariskan pada generasi terbaru ini. Walau jantung pacunya serupa, output tenaga jauh berbeda. Spesifikasinya masih sama mengandalkan mesin berkubikasi 150cc, namun berkat beberapa komponen baru, tenaganya melonjak ke angka 13,1 PS di 8.500 rpm dan torsi 13,4 Nm pada 5.000 rpm. Begitupun versi 125cc-nya, yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 11,1 PS di 8.500 rpm dan torsi 10,8 Nm pada 5.000 rpm. Perantai engkol untuk menghidupkan mesin pada keduanya dihilangkan, namun jangan khawatir, karena instrumen digitalnya memberikan informasi tegangan aki, jadi bisa memantau kapan perlu menggantinya. Dan yang terakhir, All New Honda Vario 160. Astra Honda Motor di awal 2022 merilis All New Honda Vario 160. Hadirnya model baru, maka versi 150 berhenti diproduksi. All New Honda Vario 160 mendapatkan mesin generasi terbaru. Sekarang dirinya menggendong engine 160cc yang dijejali 4 klep SOHC berpendingin cairan serta teknologi ESP+. Ia mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 15,3 HP pada 8.500 rpm dan torsi puncak 13,8 Nm di kitiran 7.000 rpm. Rasio kompresi juga meningkat menjadi 12:1. Bila dibanding model lama, kenaikan tenaganya cukup signifikan. Volume bahan bakar dan ruang bagasi di bawah jok juga tidak berubah, masing-masing masih 5,5 liter dan 18 liter. Sistem pencahayaan depan masih mengandalkan dual cat LED headlight. Dilengkapi pula dengan lampu sen yang tak lagi menyipit ke bawah. Diberi pembatas dengan tarikan garis cover headlamp, terlihat agresif dan berkelas. Bodi belakang diisi dengan emblem 3 dimensi bertuliskan Vario 160 khusus untuk tipe ABS. Kesan elegan jadi makin kuat terlihat dari sisi samping. Buat varian tertinggi sudah dibenamkan anti-lock braking system atau ABS. Otomatis pengereman belakang dilengkapi cakram, sedangkan tipe CBS masih seperti model lama. Lalu ada USB charger tipe A buat mengisi ulang ponsel tanpa perlu menggunakan tambahan adapter. Buat kelengkapan lainnya, pencahayaan LED depan belakang, serta sinyal belok, set stand switch, brake lock system, double inner rack yang multifungsi, smart key system yang terintegrasi dengan Azure brake system dan anti-theft alarm, dan panel instrumen full digital, dan pakai teknologi negatif display. Bentuknya masih sama dengan sebelumnya, hanya saja buat varian termahal ada indikator ABS. Honda Vario 160 dijual mulai dari 26 jutaan.